Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beberapa hari yang lalu itu ramai sekali ya tentang Gus siapa namanya ya, Gus Ilham kalau nggak salah, tapi ya ini mencium anak kecil, bahkan ada yang bahasa bahasa anak mudanya itu dikokop gitu ya, di depan umum lagi gitu. Kali ini saya bukan ingin membahas gusnya, bukan, tapi yang kita bahas hukum fikihnya, yaitu hukum mencium anak kecil. Apakah hukumnya itu haram atau boleh-boleh saja atau gimana? Yuk mari kita bahas. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ini teman-teman nanti bisa ngeliat di kitab Riyadhus Shalihin. Ini hadis nomor 226. Sengaja saya nggak menyebut halaman karena beda cetakan, beda halaman. Nanti teman-teman yang punya kitabnya ataupun terjemahannya juga nggak masalah ya. Silakan dilihat. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qadiman nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekelompok orang Badui itu datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka bertanya, ataqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian mencium anak kecil kalian? Faqala, Nabi pun menjawab, "Na'am, ya, kami mencium anak kecil kami." Qalu, orang Arabi itu, sekelompok itu maksudnya ya, berkata, "Lakinna wallahi ma nuqabbilu." Akan tapi kami demi Allah, kami tidak mencium anak kecil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum ar-rahmatah." Apakah saya mampu untuk menanamkan kasih sayang di hati kalian jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian? Ini muttafaqun alaih ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa dulu Nabi dan juga para sahabat itu mencium anak kecil. Di sini menunjukkan bolehnya mencium anak kecil. Tapi ingat ya, ini kan masih umum. Sekarang kita bahas batasan anak kecil yang bagaimana nih, yang kira-kira tidak sampai madinatul fitnah ataupun madinatul syahwah. Mari kita bahas ya. Jadi dari ibarah yang di Riyadhus Shalihin, dari hadis ini secara umum boleh mencium anak kecil. Tapi kita bahas lebih dalam lagi, batasan umur yang seberapa gitu ya. Ini kitab yang teman-teman sedang lihat. Ini kitab Syarah Sulam Taufik ya, Mirqatu Su'udi Tasdik. Ini punya saya halaman 21. Ini bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Pas lagi bahas tentang menyentuh atau bersentuhan dengan kulit lawan jenis yang sudah dewasa. Di sini itu yang ibarah yang di atas itu ya. Ini sengaja tak potong biar langsung ibarahnya langsung ketemu itu. Yakinan, yang di luar kurung, yakinan secara yakin. Falatan kudu shaghiratun la tushtaha li'annaha laysat fi madinati syahwati. Maksudnya menyentuh kulit secara yakin. Maka anak kecil yang belum menimbulkan syahwat atau yang belum disahwati itu tidak membatalkan wudhu jika bersentuhan kulit dengannya. Alasannya kenapa? Li'annaha laysat fi madinati syahwati. Karena anak kecil yang masih kecil itu bukanlah tempat adanya dugaan akan timbul syahwat. Jadi kalau kita nyentuh anak kecil itu nggak ada dugaan kita itu bakal timbul syahwat, maka nggak membatalkan wudhu.
wal marji'u fil mustahati wa ghairiha ilal urfi ala sahihi. Dan rujukan tentang anak kecil yang sudah disahwati atau tidak, ini rujukannya itu ke siapa? Patokannya itu ke mana? Patokannya itu ke al-urfu, ke secara umum. Umumnya orang kalau misalkan anak kecil kayak gitu, umur segitu bisa menimbulkan syahwat atau enggak? Ala sohihi, menurut pendapat yang sahih. Qala Syekhu Abu Hamidin, Syekh Abu Hamid berkata, allati la tushtaha man laha arba'u sinina. Anak kecil yang tidak disahwati atau belum disahwati adalah anak kecil yang baru berumur 4 tahun. Famadunaha, ataupun yang umur kurang dari 4 tahun. Jadi misalkan menyentuh kulit kita laki-laki maksudnya ya, menyentuh bocil yang umurnya itu 4 tahun ataupun kurang, itu tidak membatalkan wudhu menurut Syekh Abu Hamid. Di sini kan ilatnya kan karena secara umumnya kita itu nggak mungkin syahwat sama bocil kayak gitu ya. Afadadzalika ad-Dumairiyu. Ini disampaikan oleh Imam ad-Dumairi. Wa qala Syekhuna Yusufu As-Sanbalawini. Guru kami, kata Syekh Nawawi ya, ini guru beliau ya, yaitu Syekh Yusuf As-Sanbalawi. Fa idza balaghal waladu sab'a sinina fa innahu yanqudu bittifaqin zakaron kana au unsa. Ketika ada bocil, dia itu umurnya sudah sampai 7 tahun, maka itu disepakati sudah membatalkan wudhu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya kalau misalkan bocilnya laki-laki, berarti yang nyentuh perempuan ya, ataupun disentuh oleh perempuan, ataupun bocilnya perempuan, berarti menyentuh atau disentuh sama laki-laki gitu ya. Ini kesepakatan ulama. Wa idza balagha khamsa sinina fala yanqudu bittifaqin. Kalau misalkan sudah sampai 5 tahun, maka ini belum membatalkan wudhu, kesepakatan ulama. Wa amma idza balagha sitta sinina fa fihi khilafun. Kalau misalkan umurnya itu sudah 6 tahun, maka ini ada perbedaan pendapat. Fakila yanqudu wakila la. Ada yang bilang membatalkan wudhu, ada yang bilang tidak. Wa hadza yarji'u ila tawa'in nasi. Dan ini dikembalikan lagi kembali kepada tabiat watak seseorang. Hatta annal walada alladzi balagha khamsa sinina faqat yanqudu liman yashtahihi wala yanqudu li ghairihi intaha. Ini kan tadi kan dikembalikan pada tabiat seseorang kan. Makanya ibarah berikutnya yang tadi dibacakan itu, kalau seandainya tadi yang sudah disepakati belum membatalkan wudhu, umur 5 tahun, seandainya ada orang kok dia sudah ada hasrat, udah ada syahwat ke bocil itu, maka jika menyentuhnya membatalkan wudhu bagi dia. Tapi bagi orang yang belum hasrat, belum syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi hal yang ingin saya sampaikan di sini, kalau seandainya toh misalkan bocilnya itu umur 5 tahun ke bawah ataupun 4 tahun ke bawah, ini latustaha secara umum itu belum dihasrati. Tapi namanya penyakit ya, kita kan nggak tahu orang itu punya penyakit hasrat kepada bocil apa enggak. Cuman secara umum 5 tahun itu belum dihasrati. Jadi sekian yang ingin saya sampaikan. Jadi ini juga penting ya buat guru-guru TPQ ya, kalau yang biasa saliman sama bocil-bocil itu, kalau udah umur 7 tahun ini ulama sepakat bahwa itu sudah membatalkan wudhu. Toh mungkin mau pulang biasanya kan saliman tuh ya sama murid-muridnya, itu kalau sudah umur 7 tahun itu sudah membatalkan wudhu. Kenapa membatalkan wudhu?
karena di situ ada madinatus syahwah, ada tempat dugaan akan timbulnya hasrat ataupun syahwat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.